Akhirnya ketemulah perusahaan namanya Purwantara. Purwantara itu adalah payment aggregator gitu ya, yang ngurusin payment. Kalau kita sekarang bayar di mana pakai kris, pakai apa, VA, transfer, kalau kita mau bayar di website tuh, nah itu back end-nya salah satunya adalah Purwantara ini. Kalau menurut saya pribadi, Indonesia adalah salah satu negara yang punya blueprint jelas dan paling maju dalam dunia perkriptoan dibandingin negara lain termasuk di Amerika. Halo Builders, kembali lagi di Blog Dev ID Talk Show bersama saya Green Man Ron. Saya sebagai edukator koordinator di Blog Dev ID. Kali ini saya akan membantu di talk show-nya Blog Dev ID saat ini. Nah, kebenaran nih hari ini kita sudah kedatangan tamu luar biasa nih. Seorang financial planner yang sudah 25 tahun di dalam dunia tersebut, ya bisa dibilang seorang master lah ya. Gitu, dan sekarang sudah terjun di dalam dunia Web3 atau blockchain. Oke, tanpa lama-lama lagi kita sambut dan kenalan dengan Bapak Aidil Akbar Majid. Silakan, Pak. Dikenalkan. Ya. Makasih loh. Green Man manggil sini ya. Iya, makasih waktunya ya, Pak ya. Iya. Sibuk sekali nih pastinya nih. Lumayan. Lagi banyak project yang dikerjain. Oh, oke gitu. Boleh cerita sedikit, Pak, background-nya? Udah lama di mana, lalu ketika masuk ke Web3-nya nih udah berapa lama sih, Pak? Ya, saya di dunia finance itu jadi ketahuan umur ya ngomongnya. Saya di dunia finance itu mulai tahun 95, 96. Tapi baru jadi financial planner tuh 97. Jadi 25 tahun ya. Background saya finance, kuliah S1, S2 finance, corporate finance and capital market. Terus di Amerika jadi financial planner, financial advisor. Dulu belum ada tuh di Indonesia. Ya. Terus baru pulang tahun 2000, terus baru kita mengembangkan dunia financial planning di Indonesia. Saya kebetulan tahun 2002 dapat license dari Amerika, kemudian kita bikin sekolah lah, bikin pendidikan financial planning gitu ya. Nah, terus dalam perjalanannya sebenarnya nggak hanya financial planning, karena financial planning luas ya. Jadi kita bicara investment product, saham, obligasi, reksadana dan produk turunannya gitu ya. Terus kita juga bicara asuransi ya, dana pensiun dan segala macam. Jadi intinya adalah financial product sih. Banking juga sama, sempat sedikit. Saya pernah juga di bank gitu ya, di Indonesia. So jadi secara total keilmuan sih hampir komplit lah. Mungkin 90-95% udah dapat semua. Luar biasa ya. Udah master bat lah ya. Ya yang ngomongin orang lain Master ya? Sinbad. Ya. Bisa. Jadi itu sih background itu. Kemudian di Indonesia pulang tahun 2000 bikin sekolah. Waktu itu sertifikasi dari nol, benar-benar orang nggak ada yang kenal kan zaman dulu. Sekarang kalau teman-teman lihat nonton ada orang pakai gelar financial planner, itu kemungkinan besar most likely kita bisa klaim di atas 70%, 80% pasti murid kita lah, murid dari sekolah kita gitu. Nah, dalam perjalanan sebagai advisor di Indonesia kan karena masih baru, jadi saya lebih banyak terjun ke dunia investment gitu. Jadi masuk dulu di perusahaan manajer investasi, kelola dana. Saya dulu jadi dimulai dari bawah ya, dari asisten manajer jadi manajer, senior manajer, sampai saya dipercaya tahun 2003 kalau nggak salah itu jadi CMO ya, Chief Marketing Officer, direktur pemasaran lah. Kemudian 2003, 2004 saya jadi fund manager, 2005 baru saya jadi CEO-nya di aset manajemen. Zaman dulu masih belum besar ya. Zaman dulu kita cuma kelola 1 triliun lah ya, 1T. Tapi 1T tahun 2005 kan lumayan gede ya. Udah gede sih sebenarnya, Pak. Udah gede ya. 2005 1T, Pak. 1T kalau sekarang mungkin sekitar 5T kali ya. Ya, bisa seperti itu. Nah, itu. Terus kemudian di situ juga kita lakukan advisory, M&A, merger acquisition, ya, kemudian ya segala macam transaksi corporate finance ya. Jadi merger saya bantu akuisisi salah satu perusahaan F&B yang sekarang cukup besar ya. Outletnya banyak, ada di mall, ada yang non mall juga ada gitu ya. Itu kita bantu on behalf of client, waktu itu kita fronting buat client.
Terus saya juga bantu waktu itu ada merger 3 perusahaan asuransi besar, ya itu tahun 2005, 2003 akhir 2004 kita bantu yang F&B, 2005 saya bantu yang asuransi. Di saat yang bersamaan kita sempat waktu itu mau bantu salah satu konglomerasi besar di Indonesia waktu itu ya. Transaksinya juga nggak terlalu besar sih, sekitar 650 miliaran saat itu ya. Itu sebenarnya jumlahnya besar-besar, Pak. Besar-besar ya? Besar-besar, Pak. Kalau nggak terlalu besar segitu, besarnya itu seberapa sebenarnya, Pak? Bingung juga saya. Ya, 650 M. Itu yang kita take over itu waktu itu yang akuisisi ya, itu $44 juta. Tahun 2003 akhir, saya ingat banget tuh Desember. Waktu itu kebetulan Natalan sama Lebaran hampir berbarengan, jadi itu kayak hadiah Lebaran lah waktu itu buat kita, karena kita close the deal itu sekitar 4 hari sebelum Lebaran waktu itu. Itu kemudian corporate finance jalan, terus sampai satu titik waktu itu saya udah udahlah gue capek ngerjain corporate finance gitu ya. 2008 license saya kembalikan ke Bapak PAM waktu itu, belum OJK ya, OJK kan baru 2011-2012. Bapak PAM, terus saya fokus gedein yang financial planner, yang konsultasi. Oke, jadi lebih banyak di sana ya, bisa Ya, dibilang juga karena, tapi memang startnya dari nol juga ya, Pak ya? Iya, tapi memang pada akhirnya tetap aja klien-klien baik yang high net worth ya, maupun yang korporasi juga datang gitu ke kita karena minta dibantuin bikin structure ini, bikin structure, karena di luar dari yang personal finance emang keilmuan saya banyak juga di corporate finance gitu. Termasuk juga bantuin perusahaan untuk IPO dan lain sebagainya. Nah, itu terus berlanjut sampai di 2010 ke atas, 2012 saya lebih banyak edukasi, seminar, talk show, keliling Indonesia diminta sama perusahaan. Kemudian saya juga sampai detik ini diminta sama Bank Indonesia ya, dipercayalah sama Bank Indonesia untuk urusan pensiun dan lain sebagainya untuk level eksekutif ya. Jadi levelnya asisten direktur ke atas, deputi direktur, asisten direktur, sampai deputi gubernur ke atas gitu ya. Jadi yang level eksekutif kebetulan dipercaya. Nah, terus banyak beberapa bank yang kita rombak dari mulai training untuk pegawainya, training buat RM-nya, sampai ke kliennya mereka gitu ya. Itu ada beberapa bank asing terutama yang saya pegang, bank lokal juga ada yang besar-besar gitu. Nah, jadi background-nya situ ya. Kemudian baru masuk ke Web3. Jadi karena background saya banyak di pasar modal, saham, obligasi, reksadana, ya financial planning, corporate finance, saya salah satu orang yang nggak percaya. Awalnya di situ, awalnya nggak percaya. Lalu baru mulai percayanya itu di tahun berapa tuh kira-kira, Pak? Sampai 2017 saya masih nggak percaya. Oke. Berarti masih baru juga dong ya? Masih baru, jadi saya di dunia Web3 masih baru. Sampai 2017 saya masih nggak percaya. Saya masih ingat banget salah satu murid saya di kelas nanya, "Pak, tuh Bitcoin gimana?" "Alah lu gitu, scam." Ya. Udah jadi musuh ya? Udah musuh otomatis. Nah, cuma saya selalu bilang sama anak-anak saya, anak didik saya, bahwa financial product itu sesuatu yang dinamis ya, dia akan berevolusi terus, akan muncul produk baru dan sebagainya. Di luar negeri pun masih banyak produk-produk yang belum masuk ke Indonesia. Produk-produk yang standar ya, saham-saham, obligasi, reksadana, asuransi, itu masih banyak produk-produk turunannya yang belum masuk ke Indonesia gitu. So, jadi saya selalu bilang always try to learn something new gitu. Jadi gue ngomong nih ke orang-orang kayak gitu, tapi terus gue mikir, kenapa gue musuhin si Bitcoin ya gitu. Jadi gue ngajarin orang, jadi kemakan omongan sendiri gitu kan. Nah, akhirnya 2018 gue pikir, wah ini nggak bisa kayak gini nih. Gue ngajarin orang untuk terbuka entah hal-hal yang baru, tapi gue malah tertutup terhadap Bitcoin sama waktu itu masih belum ngerti yang lain-lain ya, ngerti cuma Bitcoin doang kan. Ya udah deh kalau gitu gue coba membuka diri lah, belajar. Ya kan, research, buka internet, nonton YouTube, ya segala macam. Waktu itu kan lagi nyungsep tuh,
Ya, Ya kan betul betul. 2018 kan 2018. kejadiannya hampir sama kayak sekarang kan? Ya, betul Gitu. betul. Lagi nyungsep tuh waktu itu. So jadi, oh gitu ya, oh rugi banyak ya gitu kan. Ya, belajar sampai akhirnya memutuskan oke nih setelah hampir setahun belajar, ya udah deh gue mulai trading. Ternyata konsep tradingnya sama gitu ya, ilmu technical analysisnya kan sama. Ya, kalau lo udah ngerti saham, lo bisa main forex, lo udah pasti bisa main kripto gitu. Karena semua tools-nya kan sama gitu ya. Oke, basic-basicnya ya. Fibonacci-nya sama, ya kan. Kalau kita pakai tools-tools ya, RSI-nya sama, stokastiknya sama, MACD-nya sama gitu. Semua sama, tools-nya sama karena emang ngelihat pergerakan kan. Gitu. Ya udah, mulai trading karena saya dulu awal tahun 2000-an sempat trading for living. Jadi nggak masalah, biasa trading. Oh oke, oh lebih seru ternyata gitu kan. Ngebayangin balik kayak di Amerika. Kalau di Amerika kan kalau main saham kita bisa dua arah. Kayak Oh main iya, forex betul kan. betul betul. Bisa long position, bisa short position. Di Indonesia kan nggak bisa, cuma long position doang kalau main Ya, saham. betul. Ya kan short position dibatasin. Saya langsung kayak deja vu gitu. Oh ini kayak main saham gue di Amerika dulu. Cuma gerakannya lebih cepat, lebih lincah. Ya perbedaannya di situ lah ya mungkin kalau dari situ. Udah. Belajar, ngerti, oke mulai suka nih, mulai belajar altcoin yang lain-lain, buka-buka Ethereum tuh apa, buka-buka Cardano tuh apa, terus sampai mulai invest, mulai banyak nih, mulai heavily invest nih gitu kan. Terus belajar, lu bisa mining juga, apa sih mining? Nah, belajar lagi, oh ternyata bisa ditambang ya koin gitu kan. Ngerti, belajar konsensus gitu kan. Oh ada ini tuh, ada proof of work, ada proof of stake gitu kan. Oke. Nah dari situ tuh, terus akhirnya coba mining lah, beli mesin dulu yang udah jadi. Seperti biasa, gue kalau beli mesin kan nggak cuma beli dipakai, beli gue bongkar. Beli dibongkar. Ini mesin apaan sih bentuknya? Saya backgroundnya bukan background IT ya, bukan background IT, bukan background engineer gitu kan. Jadi nggak ngerti, cuma dikasih tahu itu bentuknya kayak komputer kayak PC biasa. Oh iya, belajar tuh. Oh ini VGA. Ini apa namanya chipnya kayak begitu kan. Oh gini doang isinya. Oh ya berarti ini gue bikin super komputer ya gitu, super komputer. Oke, basicnya awal dari situ. Belajar konekin segala macam. Akhirnya udah dari situ, terus dari mesin pertama beli, mesin kedua, ketiga dan seterusnya bikin sendiri kan, ngerakit. Rakit sendiri, taruh dong di internet, Instagram. Wah nih gue nyebutnya apa itu? Tuyul. Ya, gitu ya. Gue punya tuyul nih yang gue tidur terus menghasilkan duit gitu kan. Datang nih orang-orang pada kontak, Mas, gue mau juga dong, gitu kan. Oh lo mau? Ya udah sih gue bikinin, gitu. Akhirnya malah jualan mesin. Dari dalam dunia Web3 itu awalnya dari trading gitu kan. Ya, trading, investing, find out, masuk ke mining. Mining gitu ya. Ya kan, masuk ke mining. Udah, terus nah dari situ terus kenalan. Ada salah satu temen nanyain, kita mau bikin exchanger. Oke. Gitu. Ini ada koneksi bagus lah. Udah ada license-nya exchanger kripto. Mas kira-kira berminat nggak untuk nge-leading? Seru juga nih gitu kan. Saya kan jadi CEO kan umur berapa ya? Umur 31, 32 ya. Tahun 2004 kan jadi CEO pertama kan. Gue udah lama nih nggak jadi CEO gitu kan. Udah lama nggak jadi dirut gitu kan. Ya udah boleh sini gitu. Tantangan baru karena dunia blockchain kan. Blockchain, yes. Udah akhirnya diajaklah masuk ke salah satu exchanger. Udah ngebangun lagi, makin belajar lagi tuh, bongkar lagi, baca lagi peraturannya Bapepti, buka lagi, kita audit lagi perusahaan, sampai ngerti connect-nya kemana, sampai ngerti layer-layer blockchain-nya seperti apa gitu. Nah, jalan di blockchain, di exchanger, terus ini kok makin seru ya dunianya gitu kan, ditawarin. Jadi waktu itu saya lagi ada conference perusahaan blockchain dari luar negeri di Bali, diundang. Lo mau datang nggak gitu kan? Enggak gitu kan, dibayarin semua loh. Oke, kalau dibayarin semua gue mau gitu kan. Tiket dibayarin, hotel dibayarin, akomodasi lah ya gitu. Semua sampai mabok dibayarin. Gue gak keluar duit sama sekali gitu kan. Berangkat dijemput semua dikasih gitu kan. Boleh juga deh, itu waktu itu habis lebaran tuh gue ingat banget, seminggu habis lebaran. Ya udah berangkat, ketemulah sama, kalau di Indonesia kan community manager, yes, lokal betul. ya. Gue ketemu sama community manager dunia men. Saya ketemu community manager dari Serbia, ketemu community manager dari Jepang, ketemu sama community manager dari berbagai macam negara-negara di seluruh dunia di mana tempat blockchain ini ada gitu loh. Wah gila gitu ya ternyata ya, makin dalam lagi kan.
ketemu apa sih tugas community manager segala macam, belajar apa, terus ngelihat projectnya, oh di sana kita udah connect sama Visa, Mastercard, di sini kita udah connect sama ini. Jadi belajar lagi yang konsensus, belajar lagi yang namanya DAO gitu kan. Oke. Decentralized Autonomous Organization, karena kebetulan si blockchain ini menganut paham DAO gitu kan. Yeah. Terus rupanya kalau pure truly DAO tuh kayak gini toh gitu. Jadi belajar macam-macam sampai udah balik ke Jakarta, diajak ketemuan. Terus mereka bilang, kita mau ekspansi ke Indonesia, lo mau nggak pegang? Lucu juga nih gue. Ditawarin malah ya. Iya, lucu juga nih gitu. Tawarin, tapi saya masih nggak ngerti kan. Backgroundnya kan masih kripto sebagai trader ya. Awalnya sebagai trader, terus gue pegang exchanger gitu kan. Ngertinya kan dari satu sisi kan. Ini kan ngomongnya another new dunia baru lagi, dunia blockchainnya sendiri gitu. Betul. As a principal blockchain ya. Gitu. Apalagi nih gitu. Terus gue tanya, produk lo apa? Koin lo apa? Gitu kan. Terus mereka ceritain. Terus nanti gue kalau mau transaksi gimana? Ya lo lewat exchanger gini. Kalau enggak ya lo pakai wallet kita. Bentar, mundur lagi. Coba gue buka lagi. Belajarin lagi tuh. Sampai akhirnya diyakinin. Sampai mereka tuh meeting sama saya 7 kali. Meeting. Buat make sure berarti ya. Buat meyakinkan saya bahwa this is good. Gitu. Ya udah. Akhirnya setelah 7 kali meeting, nah kebetulan exchanger saya waktu itu salah satu tugas adalah saya cari investor kan. Dari investor, saya dapat investor dari Singapura. Waktu itu mereka dalam proses untuk take over, kemudian kalau take over kan biasanya kalau ada investor masuk beberapa posisi harus out ya. Jadi CEO harus diganti, CFO harus diganti, kemudian CTO harus diganti karena mereka masukin orangnya mereka. Gitu. Karena itu part of the deal gitu ya. Jadi ya udah, gue pikir ya no hard feeling karena memang itu udah part of the deal. Ya udah akhirnya prosesnya udah tinggal dikit lagi. Saya bilang oke deh gue resign. Kebetulan ada si blockchain. Masuklah, gedein blockchain ini, bikinin community-nya, cari community manager, gedein sampai yang tadinya nih blockchain nggak dikenal di Indonesia, sampai kalau ketemu ke acara-acara acara teman-teman di kripto, dari sini ya gitu kan. Oke. Berarti kalau aku coba tarik mundur nih ya, berarti awalnya karena memang basicnya bukan dari orang tech gitu kan, bukan orang dev, justru awal masuknya dari trading gitu. Trading lalu belajar lagi mining sampai dikenalin, balik lagi belajar lagi, baru bener-bener find out tentang apa itu DAO, teknologi atau prinsip-prinsip fundamental dari si blockchain itu sendiri. Betul. Gitu. Nah, kalau lagi sekarang ini Bapak lagi fokus di perusahaan apa gitu ya, atau memang yang lagi dalam Web3 atau blockchain? Jadi gini, nah dalam perjalanannya nih si blockchain ini ada satu ide waktu itu. Gue pengen supaya gampang diakses nih, supaya orang bisa cash out uang. Karena kan dia kan hadir di beberapa negara kan. Yes, betul. Nah, kebetulan di Eropa Timur mereka udah punya konsepnya dan udah jalan. Gue mau bikin ATM, gitu waktu itu. Oke. Terus ya udah cari gimana caranya supaya bisa connect dengan ekosistem yang udah ada sekarang. Itu kan ATM itu kan Web 2. Yes, betul. Ini kan Web 3. Yes, ya kan. Ini gimana nih biar connect gitu. Nah, akhirnya ketemulah perusahaan namanya Purwantara. Purwantara itu adalah payment aggregator gitu ya. Yang ngurusin payment kalau kita sekarang bayar di mana pakai Kris, pakai apa, VA, transfer kalau kita mau bayar di website tuh. Nah, itu back end-nya salah satunya adalah Purwantara ini. Oke. Gitu. Nah, terus ngobrol, gimana bisa nggak ngomongin ATM? Bisa gitu. Nah, bisa, akhirnya kita bikinlah piloting. Terus nah, ternyata setelah setahun si blockchain ini, si induk company kami itu punya bukan pivoting bisnis, tapi mereka punya prioritizing bisnis yang bergeser. Tadinya mereka mau gedein di Southeast Asia, tapi karena mereka dapat funding besar dari Timur Tengah, mereka geser ke Timur Tengah. Prioritinya. Jadi yang Southeast Asia di hold selama 2 tahun. Gitu. Jadi mereka akhirnya semua tim berangkat ke Dubai. Si perusahaan blockchain tadi, ya kan, otomatis kan di Indonesia pekerjaannya makin turun, gitu kan. Saya pikir ya udah kalau gitu this is the time for me to jump to the next company gitu kan. Kebetulan ditawarin, jadi waktu pas saya lagi kerja jadi waktu pas saya kerja di exchanger saya tawarin jadi konsultan di blockchain, saya ambil, kemudian saya kerja di blockchain saya ditawarin jadi konsultan di
Perwantara. Loncat-loncat gitu lah ya. Nggak loncat. Double job, triple job sebelum gitu kan. Gitu. Nah, mostly memang gitu sih ya, banyak yang dipegang. Betul, karena memang kan terkoneksi kan. Yes. Nah, jadi akhirnya udah sama Purwantara ditawarin, Mas gimana? Ya udah kalau gitu gue masuk deh, gitu kan. Ya udah itu. Nah sekarang project yang sedang kita piloting dan kita mau jalankan adalah ATM kripto. Oke. ATM kripto. Jadi tapi kalau kemarin saya dari sisi blockchain-nya, web 3-nya, sekarang saya dari sisi web 2-nya. Gimana supaya web 2 ini menjadi web 2.5 deh, gitu ya, bisa akomodir kebutuhan teman-teman di web 3 gitu ya, karena kan di Indonesia kita belum bisa crypto as a payment. Yes, betul. Ya kan, jadi crypto to fiat dulu aja. Nah, crypto to fiat bisa dua, bisa di payment side ya, langsung pakai mesin payment segala macam, bisa di ATM side. Dan kita mengerjakan dua-duanya. Jadi kita ngerjain ATM sama kita ngerjain paymentnya juga gitu. Oke, berarti kalau secara gambaran simplinya gitu ya, yang sedang Purwantara buat nih si project ini memang mau membuat ATM untuk orang-orang Web3 atau blockchain gitu ya, as a crypto user biar bisa digunakan. Ya berarti mostly-nya karena kita setup di Indonesia gitu ya. Berarti memang untuk di Indonesia dulu. Ya, gitu. Betul, untuk Indonesia. Jadi salah satu gini, Purwantara tuh projectnya banyak ya. Nah, one of the project, karena saya background-nya dari Web3 tadi ya kan. Saya bilang sama teman-teman di Purwantara, sama shareholders juga saya bilang, we have to be prepared for the Web 3, gitu kan. We do the business as usual di Web 2, karena payment pun masih banyak, ekosistemnya masih besar sekali. Jadi kita ngerjain juga bisnis di Web 2-nya, gitu ya, ngerjain juga payment segala macam di rural area, di desa-desa, kabupaten. Tapi at the same time, ini ada permintaan nih untuk Web 3. Gue pegang ya, itu langsung di bawah saya projectnya. Apa tuh yang paling cepat, yang paling gampang? Yang paling gampang jadi ada 3 ATM kripto. Jadi from crypto to fiat ya. Terus kedua online payment kripto, tetap dari crypto to fiat ya, tetap terimanya paymentnya pakai fiat gitu. Karena nggak boleh payment as a crypto coin kan. Ya kan? Itu yang online. Kemudian yang offline, payment kripto offline gitu. Jadi sebenarnya 3 project di bawah crypto project ya. Nah itu yang sedang kita mulai garap tahun ini, kita kerjain, kita besarkan tahun ini. Tapi kalau di luar negeri sendiri sebenarnya si ATM kripto ini udah ada belum sih Pak? Udah ada, udah banyak. Udah banyak. Induk company saya yang sebelumnya itu dia sudah jalan di East Europe. Ya, di Lithuania dia udah jalan gitu kan, negara-negara East Europe lah ya, Serbia dia udah jalan gitu ya. Bahkan kalau nggak salah di Turki sekarang ATM kripto nempel juga ke money changer. ATM kripto nempel ke money changer. Jadi money changer bisa jadi outlet OTC ya, over the counter untuk orang belanja kripto, karena banyak sekali orang di luar negeri juga even terutama di negara-negara Arab ya, berbasis Arab, itu yang belanja kripto dia bawa cash, bro. Dia datang gitu, ya kan, bawa misalnya $10.000, gue mau beli Bitcoin dong nih $10.000. Bener-bener ngasih cash. Bener-bener ngasih cash. Luar biasa. Ngasih cash, convert dulu, ya kan, ke USDT, ya kan, dari USDT baru dibeliin Bitcoin misalnya. Cryptocurrency. Crypto gitu. Jadi di sana masih benar-benar OTC. Gitu. Nah ini nih yang menarik nih. Mungkin di Indonesia masih belum ada atau baru mau dibuat. Mungkin kalau aku balikin gitu ya, standar regulasi dari pemerintah about cryptocurrency gitu ya, kurang lebih ya. Nah kalau dari pandangan Pak Akbar sendiri nih, gitu, kira-kira gimana sih kalau misalkan si Purwantara mau create si teknologinya ini gitu, kira-kira challenge-nya apa aja sih kalau misalkan ketemu pemerintah? Ya, jadi gini, ini menurut pandangan saya, karena saya berkali-kali diundang, partner saya juga berkali-kali diundang dengan Bank Indonesia, dengan OJK gitu ya, Bapak Pti juga waktu itu saya. Kalau menurut saya pribadi, Indonesia adalah salah satu negara yang punya blueprint jelas dan paling maju dalam dunia perkriptoan dibandingin negara lain, termasuk di Amerika. Amerika kalah loh sama kita. Aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu. Kita kelihatannya aja, wah gini. Padahal sebenarnya enggak. Contoh, kripto di bawah Bapak Pti, itu Indonesia yang bikin. Di bawah regulasi untuk komoditi. Ya kan? Di Amerika kan baru diakui sekarang. Tahun ini baru diakui. Kita dari tahun 2019, 2020, sejak keluar peraturannya, sudah diakui oleh Bapak Pti sebagai komoditi. Ya kan? Betul. Artinya apa? Indonesia 4 tahun lebih maju daripada Amerika. Betul. Ya kan? Menarik. Ya kan? Menarik kan?
Sekarang SEC lagi ribut berantem di Amerika ngomongin ini security apa bukan ini segala macam. iya. Ya kan? Indonesia dengan undang-undang yang baru kemarin bilang bahwa udah kripto akan dijagain sama dua, Bapepti sama OJK. Artinya betul. dirangkul dong Yes. sama otoritas pusat dan otoritas Ah. keuangan lainnya kan. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini canggih banget Indonesia. Terus CBDC gitu ya. Bank Indonesia Pak Peri Gubernur Bank Indonesia tahun lalu bulan apa tuh? Oktober November ya. Udah mengeluarkan white papernya CBDC. Kemarin partner saya dipanggil untuk FGD untuk CBDC yang wholesale-nya. Kita lihat wah gila mappingnya keren banget gitu mapping. Jadi ngomongin Indonesia sebenarnya fully prepare ya. Jadi dan kehati-hatian tadi. Jadi di satu sisi Indonesia punya undang-undang ngomongin tadi crypto as a payment nggak bisa karena ranahnya Bank Indonesia, Betul. ya kan? Tapi itu kan kita ngomongin crypto. Yes. Beda halnya dengan CBDC, ya kan? Gitu. Beda halnya dengan CBDC. Meskipun orang nggak bilang CBDC itu ada crypto, tapi kan it runs on the blockchain, Yes, private betul. blockchains, gitu kan? So jadi menurut saya pribadi, regardless undang-undang yang ada sekarang, masih dimungkinkan untuk kita berekspansi dan berpikir kreatif lah di dunia perkriptoan dengan menggunakan aturan-aturan yang ada sekarang tanpa melanggar undang-undang itu. Sambil menunggu ya dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, entah 5 tahun lagi, di saat itulah mungkin dengan kemajuan teknologi ya, dengan CBDC-nya jalan in place, dengan stable coin-nya nanti mungkin rupiahnya in place gitu ya. Di saat itulah kita mungkin bisa tanda kutip menggunakan kripto ya baik secara langsung ataupun tidak langsung through CBDC ya kan untuk payment. Oke, kalau dari aku sisi nangkepnya gitu ya, karena kan BlockDev ID kan juga memang komunitas developer gitu ya. Kalau aku nangkep komenku dari sisi technical as developer, logiknya kebayang sebenarnya sangat bisa digunakan kalau dari sisi teknya kita setup dari si cryptocurrency itu geser ke fiat, lalu mereka terima cash. Teknik logiknya bisa masuk, sangat mungkin terjadi. Mungkin sisanya lebih dari sisi pemerintahnya, support atau enggak, kayak gitu ya. Nah, karena kalau dari menurutku sendiri nih, edukasinya sebenarnya ketika kita ngomongin Web3 atau blockchain itu selalu mentok sama kripto gitu. Orang ketika ngomongin Web3, blockchain pasti cuma taunya kripto aja. Padahal kan nggak cuman sesimpel itu gitu. Kalau kita ngomongin teknologi kan banyak. Nah, sebenarnya kalau dari bentuk proyeksi Purwantara ini kan adalah teknologi Web3 yang baru dengan ada mesin ini baru, berarti orang sudah bisa merasakan perkembangan teknologinya itu dong gitu, di luar dari si cryptocurrency. Cuman memang tidak bisa lepas ya, karena kan mata uangnya di dalam blockchain kan itu pakainya cryptocurrency gitu ya. Kalau kita di dalam real life ya berarti mata uangnya fiat gitu ya. Gitu. Nah, mungkin kira-kira dari menurut Pak Akbar sendiri gitu ya, kalau untuk membantu edukasi nih teman-teman gitu ya, mungkin yang belum jumpin ke dalam Web3 gitu ataupun juga yang sudah mengenal masih baru tradingnya doang gitu. Paling nggak apa sih yang bisa dikasih saran gitu buat ke mereka biar teknologinya ini sebenarnya luar biasa loh gitu, nggak cuma trading doang. Ya betul. Jadi gini, Web3 itu kan memang baru diterima di awal dari sisi kriptonya sendiri dan itu pun dari sisi tradingnya. Jadi kriptonya sendiri kita masih panjang nih perjalanannya karena edukasinya juga masih panjang, gitu ya. Tapi paling tidak ya balik lagi gini, drivernya apa sih? Orang kan tertarik kalau ada cuan. Kan? Mostly standarnya nggak bisa dimunafikin gitu. Lah ya. Kita nggak perlu munafik lah. Dan itu juga yang menjadi driver untuk orang mulai coba-coba masuk ke dunia kripto gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Cuan is one thing, trading is one thing ya. Dari trading ada lagi nanti investmentnya. Ini saya dari sisi pakai topi yang beda nih ya, masih di Purwantara juga, tapi dari sisi financial planner, saya juga punya idealisme mau ngajarin orang untuk investing di kripto, bukan trading di kripto. Nah, gitu itu pun juga dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda, gitu ya. Karena background saya capital market, biasa main saham, biasa main reksadana, saya juga punya idealisme, gue mau bikin reksadana kripto, gitu. Ini juga seru juga nih, gitu kan. Nah, jadi saya rasa sih edukasi dan sosialisasi itu penting gitu ya. Jadi kayak yang dilakukan oleh teman-teman di BlockDev itu udah bagus banget gitu ya. Dan ini kita harus lakukan bareng-bareng. Makanya kenapa waktu itu ada pekan edukasi kripto ya kalau nggak salah ya. Februari kemarin kan. Nah, jadi bulan literasi kripto bulan literasi kripto. Nah, itu harus terus dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Supaya apa? Supaya tadi orang nggak hanya trading aja.
Dan itu memang akan butuh waktu lama. Contohnya di dunia pasar modal, orang tuh dulu cuma kenal saham, trading saham. Saya dulu kan praktisi di bidang reksadana. Kami butuh waktu 10 tahun sampai 15 tahun untuk ngajarin anak-anak yang sekarang udah generasi X, generasi X, generasi Y ya, untuk mereka naruh di reksadana. Sekarang kalau ketemu sama generasi Z, ya generasi Alpha, reksadana mereka udah tahu. Oh, reksadana tuh ini. Dulu 15 tahun yang lalu gue setengah mati main ngajarin mereka. Gitu ya. Bentrok di situ. Iya, nah jadi sama gitu loh. Jadi kita harus bareng-bareng gitu ya, ngajarin orang invest. Nah, di luar itu harus diperkenalkan teknologinya gitu, bahwa Web3 blockchain itu adalah cikal bakal engine dari segala macam teknologi yang berputar di dalamnya gitu ya. Ada NFT, ada metaverse, ada kripto. Kripto itu hanya alat bayar. Yes, betul. Gitu loh, ya kan? Jadi kripto itu nggak ada harganya kalau alat bayar itu nggak bisa dipakai untuk bayar hal-hal yang lain. Projectnya apa? Betul. Gitu. Nah dari situ nanti orang bisa berpikir, oh rupanya fundamentalnya itu toh. Iya, jadi lo kalau besok-besok mau beli kripto lo tanya, ini mau dipakai buat apa? Gitu ya. Correct. Sebagai contoh nih misalnya, kenapa Amerika masih ributin masalah XRP, Ripple? Karena the Fed paham sekali XRP ini atau Ripple ini menjadi tanda kutip musuh di dunia banking system. Gitu. Karena kan dia dipakai untuk financial system kan, ekosistemnya ekosistem finansial. Takut sebenarnya dia. Kenapa? Karena tahun, 2 tahun, 3 tahun lalu mereka belum siap dengan CBDC-nya mereka. Ya kan? Gitu. Padahal sebenarnya lo bikin aja lo CBDC, lawanin aja sama Ripple lo, beres. Atau nggak Ripple lo convert ke CBDC nanti bisa. Gitu. Makanya kemudian ini XRP terus aja digojok-gojok sama SEC gitu kan. Dibilang lah ini security lah apalah segala macam, ya gayanya Amerika lah gitu ya. Nah jadi instead of dirangkul sama mereka dihantam dulu, jeder gitu. Nah jadi balik lagi teknologinya harus diinformasikan gitu. Apa sih blockchain? Kegunaan blockchain itu apa sih? Nah memang penting untuk kita punya use case. Yes, betul. Dalam dunia nyata. Ya kan? Nah saya rasa ini challenge buat teman-teman di Block Dev untuk membuat hal-hal yang simple. Jadi kita jangan kecanggihan dulu nih. Kita jangan ngomong NFT dulu, jangan ngomong metaverse dulu, tuh canggih banget ya. Kita ngomong hal yang simple deh nih kayak gini nih. Ya, gimana caranya hasil rekaman video masuk di blockchain? Yes, betul. Gitu. Jadi rekaman yang sekarang gue masukin ke blockchain bisa diakses di seluruh dunia, gitu kan? Bisa diedit sama orang lain rame-rame. Basicnya jadi kalau di web tuh jatuhnya bounty gitu ya. Kita ada satu isu bermasalah, ya udah kita spread, kita set up di open. Atau kalau perlu bikin sesuatu yang simple buat anak-anak, ngajarin blockchain untuk kids gitu ya. Ya udah, mainan aja apa sih? Gitu ya. Gimana caranya mainan ini bisa masuk ke dalam blockchain? Gitu loh. Jadi hal-hal yang simple, hal-hal yang kita pakai sehari-hari. Karena gini, yang terjadi sekarang ini gapnya kejauhan sih menurut gua, gitu ya. Yes, betul. Yang teman-teman kripto itu kalau ngobrol pakai bahasa sendiri gitu, bahasa dewa. Yang ngerti kita doang. Jadi gue yakin kita berdua ngobrol nih bertiga nggak ada ngerti nih. Betul. Gitu. Jadi yang ngerti cuma yang emang di dunia kripto, gitu kan. Kalau dia nggak di dunia kripto, lu ngomong apa sih bahasa dewa? Lu apa sih konsensus gitu kan? Apa sih DAO gitu kan? Karena saya pribadi yang punya background 25 tahun di bidang keuangan pasar modal, belajar dari nol lagi untuk ngerti istilah-istilah itu gitu loh. Apalagi saya udah punya background, jadi lebih gampang, lebih cepet ya. Oh ini gini, lebih gampang nangkepnya. Kebayang orang yang nggak punya background di dunia keuangan, itu susah banget gitu. Nah jadi kita mesti membumikan bahasa dan menggunakan use case-nya ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang kepake gitu. Jadi misalnya contoh paling gampang apa ya, misalnya aplikasi buat ngantri misalnya gitu ya, buat reservation gitu, pindahin ke blockchain. Apa unggulannya kalau masuk blockchain? Nanti kasih tahu tuh gitu. Jadi sesuatu yang dipakai keseharian kita. Bahkan mungkin nanti buat tiket MRT gitu misalnya, pindahin ke blockchain misalnya gitu ya. Betul. Gitu. Ya bisa dibilang kebenaran itu sebenarnya masuknya tugasku sih sebagai edukator koordinator di Block Dev. Karena memang aku juga dari language yang kita berikan nanti di Block Dev gitu ya, knowledge base ataupun video tutorial, bahasanya memang aku translate bener-bener jadi bahasa human. Gitu. Karena kalau kita ngomongin sisi teknologi gitu kan, bahasa ya kita di konsensus, POV dan POV-nya segala macam gitu kan.
tanpa kita kasih intro gitu kan. Ya. Ini tuh sebenarnya apa sih, logiknya seperti apa sih, gitu. Itu wah beneran bakal susah. Jadi memang edukasinya memang harus bareng, bener-bener start dari nol gitu. Karena pun ya namanya teknologi gitu kan, semuanya semakin berkembang, kita harus terus co-up bisa buat memahami teknologi next-nya apa sih gitu. Tapi berarti secara in general semuanya bisa dibilang Indonesia sebenarnya mungkin sudah lebih dulu ya. Gitu. Cuman mungkin sisanya dari karakteristiknya atau mungkin belum diterima oleh si warganya atau penduduk-penduduk Indonesia kan. Karena kalau dari aku lihat aja sesimpel centralized dengan decentralized gitu kan. Ini pun juga masih banyak pro kontranya gitu kan. Ada ya perusahaan-perusahaan konvensional yang memang nggak mau datanya dibuka gitu kan. Gitu. Karena kan di dalam Web3 itu kan semuanya open source, decentralized. Semua orang bisa melihat, bisa punya akses gitu kan, punya ikut berkontribusi. Nah kalau dari Purwantara sendiri nih Pak, mungkin jatuhnya terakhir ya aku tanya, dari roadmap ekosistem Purwantara nih buat kedepannya yang lagi disiapin itu apa aja sih Pak selain si 3 proyek itu tadi Pak? Ya, jadi kalau misalnya yang di Web3 gini, kalau saya selalu ngomong sama teman-teman karena kebetulan saya juga punya perusahaan konsultan untuk Web3 ya, namanya Alpha Genius. Terus saya juga ada media untuk spesial untuk Web3 juga, namanya Depo Crypto gitu ya. Saya selalu bilang sama teman-teman bahwa kita nggak usah muluk-muluk bikin Web3 deh. Karena sekarang obviously yang terjadi di dunia ini semua masih Web2. Ya, betul. Ya. Jadi kita geser dulu deh Web 2.25 gitu atau Web 2.5. Nggak usah kejauhan ke Web 3. Jadi 2 nih caranya adalah bikin Web 3 dengan flavor Web 2 atau bikin Web 2 dengan flavor Web 3. Dibalik. Web 2-nya udah ada, dikasih flavor Web 3. Yang saya lakukan di Purwantara itu sekarang adalah punya Web 2 dikasih flavor Web 3. Oh yes, ya kan? Dari si ATM itu. Kemarin kan saya ngobrol sama developer saya di kantor. Kebetulan dia udah saya sekolahin kripto segala macam, dia udah ngerti tuh ya, connect segala macam. Terus dia nanya sama saya, jadi project gua apa Pak? Gini, project lo. Nih gua ada ATM gini. Berarti off chain dong Pak, bukan on chain. Nah iya emang off chain. Ya berarti bukan kripto dong. Ya bukan kripto, itu adalah Web 2 dengan flavor Web 3. Oh oke. Bisa, gampang lah kalau gitu. Jawabannya tuh kayak gitu Aman kan. ya, aman gitu. Ya karena kenapa ya kayak tadi memperkenalkan kripto ATM ke pengguna. Perlahan-lahan kan digeser. Karena kita kalau mau lari kenceng juga nggak bisa karena regulasinya masih belum memungkinkan gitu kan. Jadi kita step by step work around the regulation sambil memperkenalkan sampai orang mulai percaya, regulasi pemerintah juga percaya bahwa ini safe loh, ini nggak ada, ya pasti ada juga yang bandel-bandel tapi kita jagain gitu kan. Nah supaya orang-orang mau melakukan transaksi itu dan pemerintah mau menerima gitu. Jadi nah yang kita lakukan di Purwantara sekarang adalah seperti itu. Jadi kita mempersiapkan Web 2, Web 2 tetap jalan ya. Web 2 tetap jalan, kemudian tadi Web 2 dengan flavor Web 3-nya ada 3 project tadi yang berbasis kripto ya. Ya. Nah sampai nanti satu titik kita punya mesin EDC, karena kita punya mesin EDC langsung. Mesin EDC kita bisa dipakai nanti multiple, bisa dipakai Web 2, bisa pakai Web 3. Gitu. Di hybrid berarti jadinya. Di hybrid gitu. Jadi di hybrid. Kalau sekarang nanti paymentnya masih paymentnya adalah crypto to fiat. One day ketika pemerintah memperbolehkan crypto to crypto, wallet udah masuk. Udah ready berarti memang udah disiapin dari backendnya duluan. Betul. Sambil developer kita mempersiapkan connectingnya dengan para blockchain yang lain. Kita mau pakai berapa lah, kita pakai 5 jenis blockchain ya, yang EVM semua misalnya, gitu ya kan. Itu mereka udah siapin gitu, istilahnya kalau perusahaan di luar negeri nyebutnya kayak Fireblock gitu ya, itu udah disiapin, itu tinggal masukin ke EDC kita, gitu. Nah di saat yang bersamaan EDC kita kan udah nyebar kemana-mana nih, sampai ke daerah-daerah, sampai ke kabupaten kota. Gitu. Jadi ntar jangan kaget kalau kalian datang, ya paling gampang Bali lah ya, ke Bangli gitu atau ke Bromo gitu. Lo di ujung Bromo mau nyewa jaket bisa bayar pakai Bitcoin. Mantap. Kan seru kan? Luar biasa. Keren kan gitu loh. Bener. Lo mau ke Raja Ampat gitu kan. Lo mau nyewa kanu Raja Ampat bayarnya pakai Ethereum. Yes. Gitu. Oke, jadi benar-benar bisa dirasakan lah ya use case dengan si teknologi. Iya, use case-nya. Nah, sekarang kita nyiapin. Jadi kita nyiapin 2. Infrastruktur Web 2-nya disiapin. Karena kan Web 3 is all about
development di belakangnya kan. Yes, betul. Blockchain-nya segala macam. Tapi kan yang susah kan sebenarnya menyiapkan infrastruktur yang ke bawahnya. Yang offline-nya, infrastruktur offline-nya, ya kan. Jadi kita sekarang gedein merchant kita, ya kan. Ya kan seru kan nanti jadi kita salah satunya juga kita lagi mau nyiapin marketplace buat makanannya, tanda kutip, ya kan. Jadi kan seru kan kalau kita dari sini, gue lapar beli martabak dong, bayarnya pakai apa? Pakai Dogecoin, gitu kan, beli martabak bayar pakai Dogecoin. Bener. Bisa berasa semuanya dinikmatin ya. Nah, kayak gitu. Meskipun saat ini transaksinya masih tetap crypto to fiat. Ya, walaupun di backend-nya seperti itu. Merchant-nya masih terimanya fiat. Tapi kan tinggal nunggu aja. Begitu CBDC-nya jalan, pemerintah bilang, 2027 udah bisa lo transaksi pakai kripto tapi bayar pakai CBDC ya. Udah tinggal pindahin. Yes, correct. Oke, berarti memang yang dari sisi teknologi kita siapkan dulu nih di 2.5 ini kan. Segala macam once pemerintah pun juga lalu juga adapsi tentang teknologi blockchain ini sudah makin banyak diterima, boom, barulah bisa selesai gitu. Berarti masa adoption teknologi ini berarti sudah bisa dibilang berhasil lah ya kayak gitu. Oke. Lalu kalau dari untuk find out tentang Purwantara nih project-project sendiri gitu, bisa dicek di mana, Pak? Bisa cek ke website kita aja, purwantara.id, bisa ke Instagram kita gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih punya bisnis web 2, belum punya payment, butuh kris dan segala macam, itu masih bisa connect kita. Ingat loh, kris kita someday akan bisa terima bayar pakai kripto. Itu yang membedakan. Udah ready ya. Jadi kalau ada orang bilang, apa sih yang membedakan Purwantara dengan kris-kris yang lain? Kris kita di belakangnya udah siap. Tinggal dibilang go, kita bisa live gitu. Langsung lancar. Itu satu. Terus kedua, yang tadi crypto payment, nanti banyak project-project lain berhubungan sama NFT apa segala macam. Kebetulan kita lagi piloting di Bali kan, karena memang Bali kan adaptasi kriptonya lebih cepat ya. Pintu globalnya lah ya. Betul. Jadi sekarang udah mulai banyak sekali permintaan dari klub-klub, restoran, beach club di Bali yang mereka minta akses to crypto payment gitu kan. Itu udah minta, itu banyak banget yang minta ke kita. Kebetulan kita lagi ada project NFT di Bali yang kita kawinkan sama itu. Jadi kita sekarang lagi terima terus mana sini gitu sambil kita ngembangin sistem kita. Makanya kalau nanti bisa go by mid of this year lah ya, kita udah bisa mulai sebarin kita punya EDC, di mana EDC itu nggak hanya payment biasa, pakai kris, pakai VA, pakai e-money segala macam, tapi nanti juga pakai crypto to fiat payment. Oke, menarik. Berarti kalau semakin banyak ya project yang masuk gitu ya, kalau kekurangan developer ya bisa dibilang BlockDev ID siap Pak. Banyak Pak teman-teman ya Pak untuk soalnya. Oke, kalau gitu ada sedikit closing statement Pak dari Pak Aidil untuk hari ini. Ya, kalau dari saya sih balik lagi terus belajar ya, terbuktilah dari saya yang sudah 20 tahun di dunia keuangan, waktu itu ya 20 tahun berarti kan, di dunia keuangan, ada lagi yang baru, dan jangan pernah takut untuk belajarin hal baru, jangan pernah takut untuk mulai dari nol. Ketika saya masuk di dunia kripto, ketika saya ikutan meeting nih sama dia nih gitu ya, kita ngomongin tahun lalu, 2 tahun lalu nggak ada yang kenal gue gitu kan, terus nih siapa bapak-bapak tua gitu kan, om-om bapak-bapak gitu kan, Dedi lah ya, Dedi gitu kan, gitu. Terus saya belajar dengerin anak-anak ngomong segala macam, sampai akhirnya ketahuan tuh reveal itself gitu, tiba-tiba ada yang ngomong, wah gila nih seorang financial planner ngetop nih tiba-tiba masuk dunia kripto. Akhirnya ketahuan, akhirnya gue dipanggil om ya, dipanggil Dedi gitu. Akhirnya mereka menyadari bahwa oh iya ternyata ada yang senior juga dan tetap masih mau belajar. Nah ini yang sekarang sedang saya lakukan juga. Jadi beberapa teman-teman saya yang tadinya di dunia pasar modal sudah mulai pindah. Dia ngeliat saya juga. Jadi ada beberapa, bahkan ada beberapa teman saya yang tadinya dia direksi di bursa efek. Sekarang jadi CEO di bursa exchanger. Gitu. Jadi datang sama saya ngobrol, ini gimana sih? Karena kebetulan saya juga ngisi di podcastnya dia juga. Terus gue ceritain, lo kok bisa pindah sih? Lo tenang aja, lo dengerin omongan gue gitu kan. This is the future, this is the future. Lo kalau nggak pindah lo telat lo udah. Lo pensiun, lo bagian dari masa lalu, bang. Gitu kan. Gue bagian dari masa depan, bang. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi terus belajar karena teknologi is unlimited, financial juga unlimited. Apalagi digabung dua, teknologi dan financial, itu udah gue bilang sih udah dahsyat lah ke depan. Oke, jadi buat belajar sebenarnya memang nggak ada kata telat lah ya. Nggak. Mau setua apapun kalian and so on ya. Tua aja mau belajar. Ya cuma. Mau setua, jangan ke gue tuanya. Saya juga nggak ngomong gitu. Jadi segimana pun juga
Ayo kita belajar bareng. Apalagi Siap. justru yang masih muda-muda ini kan ketika memang mau adaptasi ya berarti bibit-bibit calon penerusnya perkembangan teknologi ya mereka-mereka yang muda-muda ini. Ya, Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak buat waktunya, sip. kesempatannya Pak Aidil udah mampir ke talk show-nya Blok Dev ID. Buat teman-teman builders ya jangan lupa untuk find out perkembangan terbaru nih tentang di teknologi Web3 atau blockchain gitu ya. Kalian juga bisa follow sosial medianya Blok Dev ID. Kita ada di YouTube, ada di Twitter dan juga bisa lihat di link di bawah ini. Nanti tinggal di-follow aja. Kalau kayak gitu saya Green Man Ron sebagai edukator koordinator di Blok Dev ID izin pamit. Terima kasih buat teman-teman builders di hari ini. See you again. Bye.